berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak saling menyapa. Waliyadzubillah min dzalik. Ini alamat ini. Alamat orang tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan dia yang memutus bukan saya, jangan. Dia yang salah, saya yang benar, jangan. Enggak ada hubungannya. Walaupun dia yang salah, dia yang memutus, tetap sambung. Kalau dia tidak mau menyambung, biarkan. Yang penting kita insya Allah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, gengsi saya. Orang dia yang berbuat salah, dia yang harus minta maaf. Jangan seperti itu. Ya, ini sifatnya iblis. Ya, sifatnya iblis. Iblis gengsi, nggak mau dia. Sampai merendahkan Nabi Adam alaihissalam, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Padahal sujud kepada Nabi Adam itu perintah Allah. Ya, saking gengsinya merendahkan Nabi Adam sampai perintah Allah pun dilanggar oleh iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Artinya apa? Walaupun dia ahli ibadah, maaf, tapi kalau kerjaannya mutus tali silaturahmi, maka dijamin hidupnya nggak akan bahagia dunia akhirat. Sampai diusir oleh Nabi Muhammad dari pengajian. Kenapa? Nabi Muhammad takut kena efeknya. Bahkan di dalam Al-Quran dilaknat di 3 tempat orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu maaf kita jangan mementingkan ego kita. Ya, jangan mementingkan hawa nafsu kita, mendahulukan hawa nafsu. Kenapa? Bakal merugikan kita sendiri kalau kita memutus tali silaturahmi. Ya, bahkan pernah dikisahkan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, ya, seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, ketika mau meninggal dunia, dia didatangi oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid, ya, diziarahi. Kemudian Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini berkata bahwasanya aku telah mendapatkan berita gembira, yaitu mimpi mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum meninggal, Al-Habib Hasan bin Ahmad ini mengatakan, aku sudah mimpi tempatku sudah disiapkan oleh Allah di surga. Maka Al-Habib Ali bin Habsyi mengatakan, dengan amalan apa engkau mendapatkan bisyarah tersebut, engkau mengetahui tempatmu di surga sebelum meninggal dunia, wahai Habib Hasan? Maka dijawab oleh Habib Hasan, yaitu dengan 3 amalan, yaitu sering bangun malam untuk tahajud, kemudian berbakti kepada kedua orang tuaku, dan menyambung tali silaturahmi. Dengan amalan 3 amalan inilah akhirnya sebelum meninggal aku selalu mendapat mimpi tempatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 amalan, yaitu selalu bangun malam tahajud, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menyambung tali silaturahmi. Penting Pak tali silaturahmi ini. Ya, silaturahmi ini kata Ar-Rahim ini dari Asmaul Husna. Ya, dari kata Asmaul Husna, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, aku adalah Allah dan aku Maha Pengasih. Dan aku sifatkan silaturahim itu dari kata Asmaul Husnaku, yaitu penyayang. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, berarti dia telah menyambung hubungannya dengan aku. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, berarti dia memutus hubungannya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau putus hubungan dengan Allah taala, habis sudah. Walaupun dia ahli Al-Qur'an, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ulama, kalau sudah memutus hubungan tali silaturahmi, berarti dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang kaya, dia ingin berangkat haji zaman dulu, ya, dengan sekeluarganya. Zaman dulu nggak ada bank Pak, kalau menyimpan uang itu ya di rumah zaman dulu ya. Akhirnya dia datang kepada salah satu orang soleh ulama besar untuk menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar. 1 dinar itu 5 gram. Kalau 1 gram sekarang 1 juta, berarti 1 dinar itu 5 juta. Kalau 1000 dinar 5 miliar. Dia titip kepada ulama tersebut, orang soleh tersebut, uangnya sebanyak 5 miliar, karena dia satu keluarga ingin berangkat haji. Akhirnya dia berangkat haji, dititipkanlah uang tersebut kepada orang soleh tersebut, kepada ulama tersebut.
Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ketika pulang nggak taunya orang soleh itu meninggal dunia. Ulama tersebut meninggal dunia. Akhirnya kaget dia, tanya kepada keluarganya tersebut, wahai fulan, ketahuilah saya sebelum kemarin berangkat haji, saya menitipkan uang sebanyak 1000 dinar kepada ayahmu. Sekarang ayahmu sudah meninggal, apakah dia memberi wasiat kepada engkau tentang uangku? Kata si anak, ketika ayahku mau meninggal nggak ngasih wasiat apa-apa, jadi saya sendiri nggak tahu uangmu ini ada di mana, saya nggak tahu. Ya. Akhirnya bingung ini orang yang kaya ini. Kenapa? Jumlahnya nggak sedikit, Pak, 5 miliar. Kalau diuangkan sekarang 5 miliar. Akhirnya dia datang kepada salah satu ulama besar, bertanya, wahai fulan, saya dulu sebelum berangkat haji sekeluarga saya titip uang sebanyak 1000 dinar kepada fulan bin fulan, seorang ulama besar. Oh iya, saya kenal, kata ulama tersebut. Sekarang ulama tersebut sudah meninggal dunia, orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, dan tapi ketika meninggal dia tidak memberikan wasiat kepada anaknya tentang uang saya ini. Bagaimana supaya saya bisa komunikasi dengan almarhum tersebut atau dengan orang soleh tersebut? Kata ulama tersebut, saya pernah mendengar sebuah riwayat bahwasanya arwah orang-orang yang soleh itu ditaruh di sumur Zam-Zam. Coba kamu datangi sumur Zam-Zam, kamu panggil namanya 3 kali berturut-turut. Kamu panggil namanya 3 kali berturut-turut. Akhirnya orang tersebut pergi ke sumur Zam-Zam. Dipanggillah nama ulama ini, nama orang soleh ini sampai 3 kali dengan teriakan yang keras, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya orang tersebut kembali lagi kepada ulama tersebut, wahai fulan, wahai ulama, saya sudah berteriak memanggil namanya 3 kali, cuma dia tidak menyaut. Ulama tersebut bingung, wah itu orang soleh, itu ulama, masa namanya dipanggil 3 kali nggak keluar, berarti dia orang fasik, berarti dia orang fajir, orang munafik. Coba kamu pergi ke sumur Bi'r Hud, sumur Hud yang ada di Yaman Timur Tengah. Kamu panggil namanya 3 kali. Biasanya sumur Hud itu tempatnya orang-orang munafik, arwahnya orang munafik ditaruh di sana. Biasanya kalau orang munafik, orang maksiat, orang kafir, kalau dipanggil namanya 3 kali akan menyahut dia. Coba kamu berangkat ke sana. Subhanallah, berangkat dia ke Yaman, Pak, jauh. Ya, ke Yaman, ke daerah Hud. Ya, dekat makam Nabi Hud itu ada Bi'r Hud, yaitu sumur Hud. Saya pernah datang ke sana, alhamdulillah. Cuma saya nggak pernah memanggil namanya Fir'aun, Namrud, nggak pernah saya panggil. Ya, cuma lihat model sumurnya saja. Ya, kecil sumurnya seperti sumur biasa. Itu dalam riwayat hadis itu arwahnya orang-orang ahli maksiat ditaruh di sana. Akhirnya didatangi oleh orang tersebut. Ketika sampai di sumur tersebut, diteriaki namanya, nyaut ini orang. Jawab dia, loh, kaget ini fulan, wahai fulan, bukankah engkau seorang ulama, engkau seorang soleh, kenapa tempatmu di sini? Ini kan tempatnya arwahnya orang-orang ahli maksiat. Kata orang tersebut, orang soleh tersebut, iya saya memang orang soleh, saya memang ulama, tapi saya ada dosa satu yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, yaitu memutus hubungan silaturahmi dengan saudara saya, dan saya meninggal belum minta maaf. Saya minta tolong, jika kamu kembali ke rumah, sampaikan salam saya kepada saudara saya supaya dia bisa memaafkan saya. Insya Allah akan saya sampaikan permintaanmu, tapi tolong minta maaf. Saya datang sini tujuan utamanya saya mau tanya di mana uang saya 1000 dinar itu. Nggak lupa dia tujuannya. Tanya di mana kamu simpan uang saya 1000 dinar itu. Maka dijawab oleh orang tersebut, saya simpan di kamar saya di tempat ini. Coba kamu gali, nanti akan ketemu uangmu sebanyak 1000 dinar. Wah, akhirnya pulang dia. Pulang ke kotanya, datang ke rumah anak tersebut, disampaikan bahwasanya ayahmu menyimpan uang saya di kamarnya, letaknya di sini. Subhanallah, anaknya masuk, digali, betul ada uangnya 1000 dinar, nggak kurang nggak lebih. Akhirnya dikasihkan oleh anak tersebut kepada si pemiliknya. Kemudian si orang tersebut tadi mengatakan, wahai anak, ayahmu kirim salam,
bahwasanya ayahmu memiliki hubungan gak bagus dengan saudaranya, akhirnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, di mana rumah saudara ayahmu? Akhirnya diantarkan oleh anak tersebut, ini rumah saudara ayah saya. Memang dari dulu sudah bertahun-tahun ayah saya tidak saling sapa dengan saudaranya, bahkan sampai meninggal dunia, kata si anak. Akhirnya diketok keluar saudaranya, akhirnya diceritakan minta maaf, akhirnya saudaranya menangis dan mengatakan dimaafkan segala kesalahan saudaranya. Akhirnya datang lagi ke sumur Zam-Zam, mau dites apakah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipanggil namanya 3 kali, akhirnya menjawab, alhamdulillah, kata ulama tersebut, terima kasih engkau telah memintakan maaf kepada saudara saya, dan berkat engkau akhirnya wasilah engkau, akhirnya aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena orang soleh, Pak, karena orang ulama jadi dikasih wasilah oleh Allah taala. Tapi kalau kita bukan orang soleh, kemudian berani mutus tali silaturahmi, kirim salam, tidak ada harapan keluarga kita akan dikasih berita oleh Allah untuk memaafkan kesalahan kita yang memutus hubungan silaturahmi dengan orang lain. Ini karena orang soleh, ini karena ulama, akhirnya dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang soleh aja, seorang ulama yang memutus tali silaturahmi bisa disiksa oleh Allah taala, apalagi kita orang biasa, wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai memutus tali silaturahmi, bahaya.